Bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ibu yang meskipun hujan tetap hadir. Amin. Saya berdoa semoga Allah memasukkan Bapak Ibu ke dalam surga. Amin. Keluarga juga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya saleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Amin. Pagi ini kita bersyukur memasuki bulan Sya'ban, bulan baina Rajab wa Ramadan, bulan antara Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab kita mengenal peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang intinya menyuruh kita, mewajibkan kita sholat. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kita puasa, juga bayar zakat. Di mana pentingnya sholat dan di mana pentingnya puasa zakat. Begitu pentingnya sholat sampai untuk mendapatkan perintah sholat Allah mengangkat Rasulnya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah langsung. Satu-satunya Rasul, satu-satunya manusia yang masih hidup bisa bertemu Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Satu-satunya sholat atau ibadah yang untuk melaksanakan ibadah itu Allah perlu mengangkat Rasulnya ketemu dengan Allah. Itulah sholat. Kalau itu sholat penting. Di mana pentingnya sholat? Kata Rasulullah, as-salatu ibaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau agama ibarat sebuah bangunan, sholat itu tiangnya. Tidak akan tegak, tidak akan berdiri sebuah bangunan kalau tidak dipasang tiangnya. Kalau begitu, untuk bisa tegak Islam, maka sholat adalah niscaya, nggak boleh enggak. Ada pertanyaan sederhana, kenapa sholat disebut tiangnya agama? Di mana pentingnya sholat? Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang masyhur banyak meriwayatkan hadis Nabi, kata Abu Hurairah, wa fiha asluhi sholat. Di dalam melaksanakan sholat ada 10 hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau diterangin 10-10-nya nanti gak pulang-pulang. Apa yang 10 macam itu? Di antara lain, yang pertama, salat itu kata Rasulullah, as-salatu zainul wajhi. Salat itu penghias wajah. Apa artinya? Orang yang rajin salat, wajahnya berhias, bagus, sehingga enak dipandang, hubungannya menjadi sangat baik dengan sesama.
dilakukan oleh seorang peneliti, apa betul sholat itu membuat wajah menjadi bagus? Dipotret orang yang rajin sholat, dipotret sholat 5 waktu, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, nawafil, dipotret. Terus orang yang sholatnya jarang, dipotret juga. Ini orang kalau lagi ingat sholat, kalau dia nggak libur, dipotret juga. Yang satu lagi nggak pernah sholat, dipotret juga. Dulu orang motret itu ada klisenya, ada klisenya, klisenya dikeluarin, ya, klise ada 3. Terus dilihat hasilnya, ternyata orang yang sholatnya rajin itu di sekitar wajahnya ada bias cahaya, ada spektrum cahaya yang sangat kuat yang mengitari wajahnya. Kalau bahasa kampung, mukanya berseter. Sementara yang sholatnya jarang, ada cahayanya cuma redup, burem. Yang nggak pernah sholat, geseng. Hampir mukanya nggak kelihatan, gelap semua. Kalau begitu, sholat penting karena sholat membuat wajah jadi berhias. Pertanyaannya, kenapa wajah penting? Kenapa yang mula-mula disebut oleh Abu Hurairah wajah? Karena manusia itu makhluk komunikasi. Setiap hari kita berkomunikasi, bergaul, bertutur, berhubungan secara sosial. Ketika kita berkomunikasi, wajah pegang peranan penting. Bapak dagang, bapak bekerja, kalau wajah bapak enak dilihatnya, kan klien kita juga seneng dong. Nasabah, langganan seneng. Tapi kalau wajah kita kurang nyaman, orang kurang suka. Itu sebabnya wajah penting. Itu sebabnya yang ditaruh di KTP foto wajah, bukan foto kaki. Dalam foto kaki nggak ada yang kenal siapa nih. Tapi kalau wajah, oh ini wajahnya bapak itu, wajahnya ibu itu. Kesimpulannya, sholat berguna buat kita di dunia. Yang kedua, kenapa sholat tiangnya agama? Kata Abu Hurairah, as-salatu nurul qalbi. Sholat itu katanya pencerah hati, pencerah kalbu, penerang hati. Ada hadisnya, ada selain hadis tadi. Kata Nabi, sholatul rajuli nurun fi qalbi. Sholatnya seseorang itu nur buat hatinya. Jadi kalau bapak sholat, ibu sholat barusan, itu ada nur ilahi dari Allah, terus masuk ke dalam hati kita. Nah, nur yang masuk ke dalam hati itu memancar gitu, ke lisan. Orang yang nurnya, hatinya ada nur ilahinya, ngomongnya benar, nggak bohong. Nur yang ada di hati itu akan memancar ke mata. Mata orang yang beriman, yang sholat, itu yang dilihat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Memancar ke telinga, yang didengar yang bagus-bagus. Memancar ke tangan, yang ditulis, yang dipegang yang bagus-bagus, yang halal-halal. Kenapa? Karena dia tahu ada Allah yang menyaksikannya. Memancar ke kaki, langkah yang dia jalani ke tempat-tempat yang baik, yang halal, yang bermanfaat.
Itu gara-gara ada hatinya dan nurnya. Bapak baca dalam kitabnya Qotiyah, ini memancar katanya gitu. Memancar ke perutnya. Kalau orang yang hatinya ada nurnya, itu perutnya dijaga dari memakan yang halal, yang haram. Jangan yang haram, yang syubhat nggak mau ya. Jadi bagus perutnya, terpelihara. Memancar lagi ke bawah perut, dijaga. Tuh seterangnya dong di bawah perut. Dipakai ke tempat yang halal, nggak bakal dipakai ke tempat yang haram. Itu sebabnya sholat penting. Kenapa? Hati ini pegang peranan penting dalam Islam. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, katanya. Idza saluhat, kalau gumpalan itu bagus, saluhat sairul jasadi kullu, maka bagus seluruh amalnya, seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, kalau gumpalan itu buruk, katanya, fasadat sairul jasadi kullu, maka buruklah seluruh jasad orang itu. Tapi ditanya, apa itu yang disebut gumpalan itu ya Rasul? Mudghah itu. Kata Nabi, ala wahyal qalbu, itulah hati manusia. Berdasarkan hadis ini, hati penting. Nah, karena hati penting, dia mesti disinari dengan nur ilahi. Nur ilahinya itulah sholat. Hadisnya ada. Kata Rasulullah, salatul rajuli nurun fi qalbihi. Salatnya seseorang itu nur dalam hatinya. Faman syaa minkum, siapa di antara kamu yang menghendaki hatinya bercahaya, fayunawwir qalbahu, maka sinarilah hatimu dengan salat. Kalau begitu salat penting. Setuju? Yang kedua, yang ketiga sekarang. Kenapa sholat? Kenapa sholat tiangnya agama? Kata Rasul, as-sholatu rohatul badan. Sholat itu kalau dilaksanakan membuat badan rehat. Rehat itu relax. Relax itu sehat. Apa urusannya sholat dengan sehat? Oh, ada urusannya. Sholatnya umat Islam itu adalah bentuk penyembahan yang paling baik dan lengkap sempurna dibandingkan cara ibadah agama lain. Dulu Nabi Adam, Nabi Nuh, sholatnya berdiri aja. Kenapa berdiri aja? Karena Nabi Nuh, Nabi Adam tingginya 18 meter. Orang yang tinggi kayak begitu nggak mungkin disuruh sujud, berdiri aja gitu. Ada orang yang sholatnya ruku aja, orang Mesir sebelum Nabi Musa ruku aja. Ada orang yang sholatnya duduk aja, orang Yahudi, Nasrani duduk aja. Ada orang Asia Selatan itu sholatnya sujud aja. Dari semua model sholat yang pernah ada di dalam kehidupan manusia dulu sampai sekarang, yang paling lengkap sholatnya umat Islam Nabi Muhammad SAW. Kita ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduknya, jadi paling lengkap kita. Kalau begitu, agama yang lengkap sempurna itulah Islam. Tausiahnya, jangan mau jadi orang Islam. Diam aja. Benar. Mohon maafnya ceritanya. 2015 saya diundang ke Amerika Serikat, ke Kanada. Waktu di Amerika Serikat, saya datang ke San Francisco, ke Los Angeles, ke Houston, Texas. Waktu sudah di Houston, Texas, saya diminta jadi khatib sholat Idul Fitri. Sana ada masjid Istiqlal. Sebelum
Idul Fitri, ada seorang perempuan datang menemui saya, minta diislamkan. Dia orang Amerika, tulen, 35 tahun umurnya, doktor. Bisa nggak Anda mengislamkan saya? Oh, sebelum tentu saja bisa. Saya udah bilang, Anda datang besok pagi sini sebelum sholat Idul Fitri. Saya sholat, saya islamkan kamu. Datang dia sebelum sholat itu jam 7 sholat, ya setengah 7 datang dia. Datang, kemudian di depan jamaah banyak, ada muslim muslimah, duduk dia di depan. Saya islamkan, dia ngikutin. Udah selesai diislamkan, dibaca doa, selesai itu dia ikut sholat, ikut khutbah, dengerin khutbah. Udah selesai sholat dan dengar khutbah, ada open house makan gitu. Makannya di sana ketupat, cuman ketupatnya tidak seperti di sini. Kalau di sana nggak ada bungkusnya, nggak ada. Kalau kita kan ada bungkusnya dari daun kelapa, sana nggak ada. Ada kayak nampak besar gitu, dipotong jejar-jejar gitu. Bahannya ya bahannya ketupat, cuman nggak ada bungkusnya. Jadi orang ngambil satu berdua. Saya tanya sama orang sana, kenapa nggak ada bungkusnya? Di sini nggak telaten begitu. Itu bahasa nggak bisa. Nah waktu makan kan prasmanan, semua orang makan dari Illinois, dari Kansas, dari mana-mana datang. Yang memang tinggalnya asli situ mereka datang. Terus makan, nah terus si mualaf doktor ini duduk gak jauh dengan saya. Terus saya tanya, kenapa Anda memilih Islam? Saya bilang, oh nggak ada agama yang benar kecuali Islam. Coba, baru masuk Islam berani ngomong gitu nih. Nggak ada agama yang benar kecuali Islam. Tuhan yang benar itu satu, bukan banyak. Gitu dibilang. Kalau banyak nggak benar. Yang benar satu, yang masuk akal, yang sangat rasional itu. Dan dia Tuhan itu namanya Allah. Kira-kira there is no God but Allah, kata gitu. Ada Tuhan kecuali Allah. Begitu coba orang baru masuk ngomongnya begitu. Maksud saya cerita gini, orang baru masuk Islam bisa yakin kayak begitu, apalagi orang halus. Wah, jangan pindah agama, cemen amat itu. Udah Islam bener-bener pindah agama ya. Jangan gara-gara itu kita mesti pindah, rugi dong. Baik. Yang ketiga, kenapa sholat tiangnya agama? Karena sholat itu kata Abu Hurairah menirukan Rasulullah, as-salatu unsun fil qabri, katanya. Sholat itu bisa menjadi teman yang setia nanti di kubur. Pertanyaannya, apa urusannya sholat dengan kuburan? Ada urusannya, ada kaitannya. Kalau Bapak baca buku Syekh Abdul Somad Al-Falembani, seorang ulama asal Palembang yang belajar tahunan bertahun-tahun di Timur Tengah, pulang ke Palembang terus nulis buku namanya Syiarus Salikin. Nah dalam bukunya, kitabnya, di juz yang pertama dia menceritakan bab tentang apa yang dialami orang ketika masuk kubur dengan merujuk hadis Sahih Muslim. Kata Rasulullah, idza wudi'atil janazah, katanya, apabila jenazah telah dimasukkan ke dalam kubur, wa tawalla an ashabu, dan ditinggal oleh orang yang mengantarnya, antar pulang. Yasmaqalan alim. Nah ketika orang yang ngantar pulang, si jenazah ini mendengar, yasmaq itu mendengar gesekan sendal orang yang pulang.
saat dia sadar sudah meninggal, ja'a malakani, datang dua malaikat. Orang itu disuruh duduk. Makanya Bapak lihat, orang kalau meninggalkan kafannya dibuka kan? Ya. Ada nggak? Ya. Kafan itu ujungnya dibuka, ujung sini tengahnya juga dibuka. Waktu dia bakal duduk di deglik gitu. Nyandar. Si malaikat yang satu ada di kaki, satu di kepala. Terus malaikat yang di kaki nanya, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa ilmu saudara tentang orang ini? Dikasih lihat Rasulullah. Coba, kita belum pernah melihat Rasul, nggak pernah punya kesan, impresi di dalam diri kita seperti apa Rasul. Bagaimana jawabnya? Sendirian, nggak bawa HP. Kalau bawa juga nggak ada sinyal, gunanya masih ada kita sendirian. Nah, Syekh Abdul Somad Al-Faribadi mengatakan, sholat yang kita lakukan itu memberi input, memberi masukan. Itu Rasulullah. Wa Abdullah wa Rasul. Dalam hadis Muslim mengatakan, fa'amal mu'min, adapun orang mukmin ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir dalam kubur, fayaqulu, dia akan menjawab, wa Abdullah wa Rasul, dia hamba Allah dan Rasulnya. Ketika orang itu bisa menjawab, dia hamba Allah dan Rasulnya, yaj'al qabrahu rawdah, Allah jadikan kuburnya taman surga. Ada anak bina-bina, bagus banget, dulu kuburnya luar biasa banget. Taman surga indah. Gimana sih taman? Pohonnya rindang, seluas, bagus, bagus sekali. Sudah jadikan taman surga. Kan kalau orang meninggal doanya kan, Allahumma ij'al qubrahu rawdatan min riyadil jinan, ada kan? Jangan jadikan kubur orang ini taman di antara taman-tamannya surga. Itu maksudnya. Begitu seringan taman surga, tiba-tiba datang seorang perempuan cuak. Kalau cakep kata cuak, kalau bahasa Betawi cakep beheng. Kalau laki-laki yang meninggal, kalau yang perempuan yang meninggal, laki-laki kuanteng. Gitu. Nah, kita nanya, siapa kamu? Kok waktu saya tinggal di Betojo nggak pada ketemu sih? Orang itu nyautin, la takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan khawatir. Innama ana amaluka saleh. Saya adalah amal solehmu, sholatmu, ibadahmu. Allah jadikan saya untuk menemani kamu sampai hari kiamat. Bapak bisa bayangin kedua perempuan cuakep, buyuk-buyukan, bedaan aja, senang sampai kiamat. Itu gunanya sholat itu menemani kita nanti. Makin bagus sholatnya, makin cakep tuh. Tausiahnya, kalau bisa sholat jangan asal-asalan, bikin yang terbaik. Kenapa? Sedang menghadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi sholat berguna bukan cuma di dunia, tapi nanti waktu kita dikubur. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang keempat, apa sih sebabnya sholat itu disebut tiangnya agama? Karena sholat itu, kata Rasulullah SAW, ditirukan oleh Abu Hurairah, sholat itu katanya manzilur rahmah, tempat Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, rahmat Allah menurunkan. Rahmat itu isinya macam-macam. Bisa badan sehat, bisa rezeki yang luas, bisa hidup yang baik, bisa usaha yang maju, bisa anak yang nurut, keluarga yang saleh. Itu rahmat Allah. Mana urusannya rahmat dengan salat? Waktu ibu bapak salat dan baca doa, Rabbi firli warhamni wajburni
Firly minta ampunan. Kenapa minta ampunan? Karena yang pertama kali yang penting buat hidup ini ampunan Allah. Rumah bagus, mobil mewah, tanah luas, uang nggak kehitung, tapi nggak diampun dosanya, nggak enak bro. Kalau sudah minta ampun yang doa warhamni, minta rahmat, minta kasih sayang Allah. Udah diampun disayang, enak bro. Kalau begitu sholat penting. Bapak nih, ibu saya bisa hadir hari ini di sini, itu karena rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah nggak sih? Hujan-hujan begini malas, benar nggak ya? Begitu dengar gerimis, malas. Hanya orang yang imannya kuat yang bisa menembus hujan. Ustaz enak dijemput, saya jalan kaki. Jangan begitu. Jadi ada iman di situ yang penting. Gitu. Biar dijemput, kalau imannya nggak kuat nggak berangkat. Jadi kalau gitu gimana? Iman mahal. Bapak, Ibu dimuliakan Allah. Yang kelima, itu sholat itu miftah sama kunci pembuka langit. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, langit di atas kita terbuka. Pertanyaannya, emang ketutup? Kata Nabi, at-tatis sama bil malaikah. Langit itu kalau Anda lihat ke langit ini, itu penuh dengan malaikat berdiri dia. Malaikat besar-besar, tuh baris rapat. Jadi nggak ada peluang bisa sampai ke atas Allah. Tapi kalau Bapak sholat, Ibu sholat di sini, pas di atas Bapak itu langit malaikatnya bergeser. Sehingga antara Bapak dengan aras terbuka. Itu sebabnya doa yang dibaca pada waktu sholat diterima. Itu pentingnya. Kalau itu sholat penting, setuju? Tausiahnya jangan nggak sholat. Senang susah, sehat sakit sholat. Saking pentingnya sholat sampai kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa'ilam tastati', kalau kamu tidak mampu sholat sambil berdiri, katanya, faqa'idan, duduklah. Fa'ilam tastati', kalau duduk nggak mampu karena sakit juga, fa'ala jambin, berbaringlah. Saking pentingnya sholat. Kalau gitu gimana? Bismillah. Jangan nggak sholat, setuju? Kenapa sholat penting? Apalagi dari 5 sholat ini ada sholat yang mahal, subuh dengan asar. Kata Nabi, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa orang sholat di 2 waktu yang menyegarkan, masuk surga. Apa itu? Subuh, asar. Paling sekedar berjuang Pak. Kalau subuh asar bisa tepat waktu, apalagi berjamaah. Maghrib, isya, zuhur lebih bisa lagi. Kenapa? Tantangannya tidak seberat subuh asar. Ada seorang perempuan berlari-lari dia, ya Rasulullah, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Sana katanya, berlari, ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hal min taubatin, boleh nggak? Masih mungkin nggak saya bertaubat? Kata Nabi, ada apa dengan kamu? Saya banyak ya Rasulullah. Mana besar dosamu dibandingkan gunung itu? Masih besar dosa saya? Mana besar dosamu dibandingkan bumi ini? Masih besar dosa saya. Mana besar dosamu dibandingkan langit? Masih besar dosa saya. Itu kata orang itu. Mana besar dosamu di antara langit dengan bumi? Masih besar dosa saya Rasulullah. Nabi tanya, apa sih dosa kamu sampai begitu besar?
Apa kata si perempuan? Ini konsana itu. Saya pernah berzina ya Rasul. Ketika suami tidak ada di tempat saya berzina. Akibat berzina saya hamil. Ketika hamil lahirlah bayi. Ketika bayi itu lahir saya malu ya Rasul. Saya siram dengan air keras. Mati bayi itu. Sekarang saya mau taubat, bisa taubat. Apa kata Rasulullah? Anak zina, adapun kamu berzina katanya, kamu telah berbuat dosa besar. Wa amma qatlul walad, adapun kamu membunuh anakmu katanya, fajazahu jahannam, balasannya neraka jahanam. Walakin, kata kuncinya, tetapi katanya, ini zonantu annaki qad tarakti salatal asr. Saya yakin kamu berani kamu berani katanya berbuat dosa-dosa besar kayak tadi itu karena kamu suka meninggalkan sholat asar. Apa kata tuh perempuan? Emang. Apa maknanya? Kalau berani meninggalkan sholat asar saja akibatnya fatal kayak tadi. Apa lima-limanya? Jangan dengerin tuh kalau ada orang bilang yang penting hidupnya baik sama orang, biar nggak sesuai nggak apa-apa. Kata dia, mana bisa baik sama orang kalau sama Allah nggak baik? Jelas? Kesimpulan pertama, sholat penting, jangan nggak sholat. Bagaimana kalau kita minum dulu nih? Sama makan lemper. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Ada hadis sahih. Saya ngajar hadis di tempat lain. Ada kitab At-Targhib wa Tarhib. Dalam hadis sahih itu diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah berkhutbah. Ketika Nabi mau khutbah, Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu ada 3 undangan. 1, 2, 3. Begitu naik di tangga pertama, di undangan pertama, Nabi bilang amin. Naik ke tangga kedua, Nabi bilang amin. Naik ke tangga yang ketiga, Nabi bilang amin. Setelah selesai khutbah, ada seorang sahabat namanya Salman nanya, ya Rasulullah, so'ital mimbar wa qulta amin, amin wa amin. Apa maksud katanya? Ya Rasul, Anda barusan naik ke mimbar, Anda mengucapkan amin, amin, amin. Apa maksudnya? Kata Nabi, ketika saya naik di tangga yang pertama, atani Jibril faqala li, katanya. Ketika naik di tangga pertama, tiba-tiba Jibril datang. Dia berkata pada saya, ya Muhammad, katanya, siapa orang masuk ke dalam bulan Ramadan, falam yughfar lahu walidayhi, sementara dosanya terhadap orang tuanya belum termaafkan, kalau dia puasa, puasanya ditolak Allah. Saya bilang amin. Benar? Itu sebabnya bagus di bulan Sya'ban ini, mumpung belum masuk Ramadan, agar puasa kita diterima. Kalau orang tua kita masih hidup, datengin, minta maaf. Setuju nggak? Kita bilang sama ibu kita, Bu, beberapa hari lagi kita mau puasa, saya datang sengaja ke sini, mohon dibukakan pintu maaf. Ibu nanti kalau Ramadan jangan banyak pikiran, ibadah aja biar rajin. Ini buat terawih nih, segepok. Dibuat buka puasa, segepok lagi. Dibuat lebaran, 3 gepok udah. Oh, orang tua digituin senang banget ya. Meskipun orang tuanya kaya,
dia merasa dihargai seorangnya, doanya makbul. Datang lagi bapak kita sama lah, kita mau minta maaf. Kalau masih ada, kalau udah meninggal, datangin kuburnya, datangin kuburnya. Sampai dia di atas kuburnya kita doain. Kalau bapak datang ke kubur orang tua, baca salam. Salamun alaika bapak fulan bin fulan. Itu roh orang tua kita, bapak kita turun di situ tuh, jelek aja. Wa yastanis. Si orang tua kita itu yastanisu, artinya bunga. Girang, kenapa anaknya datang? Kita baca doa, memohonkan ampun pada Allah atas orang tua kita yang wafat ini, bapak. Kata Rasulullah, doaul walad ala wali yujab. Doanya anak untuk bapaknya atau orang tuanya langsung diterima. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan hadis ini, la ba'sa ayyaqra surat Yasin fil qabr. Tidak mengapa membaca surat Yasin di atas kuburan. Boleh. Boleh enggak? Lemas amat juga. Ya. Jangan dengerin tuh YouTube. Baca Yasin di kuburan. Yasin buat orang hidup, bukan orang mati. Dia salah paham. Satu ada hadisnya. Itu bukan Imam Ahmad aja, yang lain juga mengatakan boleh baca Yasin. Di dalam ayat 27, 28, 29 surat Yasin itu ada ayat yang kaitannya dengan orang meninggal. Orang meninggal kalau dibacaan Yasin sedang dia. Ada hadisnya, ada dong. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin atas mautakum. Mautakum itu orang yang meninggal. Nah hadisnya tuh bunyinya kayak begitu, hadis sahih. Itu maknanya dua. Makna yang pertama, mautakum itu orang yang sudah meninggal. Makna yang kedua, mautakum orang yang akan meninggal. Jadi kalau orang dikit lagi meninggal, hantarkan dengan bacaan Yasin. Jadi kalau ada orang baca Yasin di atas orang yang dekat orang yang meninggal, bukan bid'ah. Doain, senang orang tua kita. Kalau kuburnya dekat di karet, di kampung, ya. Kalau di Sumatera sono, kalau Sulawesi sono dekat di Makassar atau di Banjar sono, Kalimantan, tuh ongkosnya nggak sedikit. Kan? Waktunya juga nggak sebentar. Belum kalau pulang ke kampung kan ketemu keponakan, paman, ya, bibi, tante gitu. Kalau nggak ngebelin nggak enak. Ada nggak gitu? ya ada. Tuh. Orang kampung kalau mendengar ada saudara datang Jakarta, orang kaya datang nih gila. Datang tuh, apa kabar Jakarta? Gitu. Pulang kita kepelin. Nah kalau yang kepelin banyak kan duitnya gede juga. Berhitung juga kita. Aduh, gede juga. Belum pesawatnya. Lama-lama, aduh berat juga nih. Udah deh, nggak pulang deh. Kalau nggak pulang ada pilihan lain. Ngedoain orang tua. Bagaimana caranya? Kumpulin saudara-saudara. Adik-adik kumpulin telepon. Besok ke rumah saya ya. Ada apa bang? Kita baca doa buat orang tua kita. Ya, ada datang bawa soto, ada nggak gitu ya? Bawa rendang, tuh, gitu. Bawa makanan macam-macam, berkumpul semua. Baca doa doaun arwah, mendoakan arwah orang yang sudah wafat. Kan doa arwah susah, arwah jadi roa. Arwah jadi roa. Ngumpul namanya roahan. Ada nggak? Bagaimana itu roahan? Itu alasannya itu supaya puasa ini diterima. Yang kedua, ketika saya naik di tangga yang kedua, Jibril bilang lagi, ya Muhammad katanya, idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dosa
rusaknya dengan sesamanya belum termaafkan. Kalau dia puasa, puasanya dijauhkan rahmat Allah, ditolak Allah. Berdasarkan hadis yang kedua ini, supaya puasa kita diterima, maka ketika kita mau masuk Ramadan saling bermaaf-maafan. Kapan? Sekarang nih Sya'ban. Makanya jangan heran tuh kalau menjelang Ramadan gitu kan, masuk bulan Sya'ban akhir gitu, orang pada pulang kampung, ada nggak? Silaturahmi. Saya dulu waktu masih muda, saya sudah diajak sama kiai, diajak ke tempat tentang ketemu kiai lain, salah aja, silaturahmi aja, salaman, ngomong-ngomong sebentar terus pulang, lalu bermaaf-maafan, minta maaf gitu. Ya, puasa nih minta maaf ya, gitu aja. Kalau nggak bisa kunjung karena jauh gitu, telepon gitu. Supaya lebih jelas video call, ada nggak? Kelihatan kan mukanya, minta maaf ya. Kalau gitu kan inilah saatnya kita bersilaturahmi. Kapan? Bulan Sya'ban. Yang ketiga nih, begitu naik ke tangga yang ketiga kata malaikat ya Muhammad, man dzukira ismuka falam yusalli alaih, siapa yang namamu disebut dan orang yang mendengar namamu disebut katanya tidak mengucapkan selawat kepada engkau, kalau dia masuk Ramadan dan puasa ditolak Allah. Ya, itu sebabnya kalau mendengar Nabi Muhammad disebut Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di sini penting bersalawat pada Nabi sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada Rasulullah. Setuju? Kita lanjut lagi. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang nilai malam itu sangat penting gitu. Malam di mana orang kalau berdoa tidak ditolak. Dalam hadis katakan khamsul layalin la turaddu fihinna dakwah. Ada 5 malam dalam 1 tahun yang bila orang berdoa di 5 malam itu doanya tidak ditolak Allah. Mana itu 5 malam? 1, awalul lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 Rajab malamnya mustajab itu doa. Yang kedua, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Kamis maghrib itu udah malam Jumat. Kamis maghrib terus sampai subuh. Makanya zaman dulu saya masih ingat banget itu. Kalau malam Jumat jalanan sepi. Kenapa sepi? Orang di surau, di langgar, di musola, di masjid, ngapain? Baca Quran, baca doa, baca Yasin, baca surat Kahfi, baca ratib haddad, berzikir gitu. Kenapa? Mustajab gitu. Sekarang malam Jumat malam Minggu sama aja. Orang pada nggak iyam, baru sholat salam sana salam kiri langsung jalan aja. Yang bagus kan zikir dulu dong. Orang tuh buru-buru sekarang karena banyak yang mau dilihat, ada televisi, ada HP, ada gadget, ada macam-macam. Nah, yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Jadi besok sholat Id, malamnya tuh mustajab, malam takbiran kata kita. Jadi bagus kalau malam takbiran baca doa selain takbir. Yang keempat, Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Besoknya kita sholat Id, kemudian kurban, malam itu mustajab. Dan yang kelima, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, itu sebabnya tidak aneh dan tidak sesuatu yang jelek kalau kita lihat nanti malam besok Sya'ban orang banyak datang ke masjid, ada nggak? Dari maghrib sampai isya gitu.
yasin, ada kan? Satu alasannya karena malam itu malam mustajab, malam di mana Allah menentukan nasib orang setahun ke depan. Itu. Nah, ketetapannya, kepastiannya nanti Lailatul Qadar. Gitu. Ditentukannya pada malam nisfu Sya'ban. Gitu. Bagus, bacanya boleh. Kenapa Yasin? Karena ada hadisnya. Surat Yasin 5 quri'at lahu. Surat Yasin itu tergantung niat orang yang membacanya. Kalau niatnya, ya Allah, kami mohon kau panjangkan umur kami dalam mengamalkan ibadah, baca Yasin. Sudah selesai baca doa, kan bagus dong. Baca Yasin lagi, niatnya minta kepada Allah supaya diberikan iman yang kuat. Bagus kan? Baca Yasin, doa lagi. Baca Yasin ketiga, niatnya apa? Minta diberikan rezeki yang luas, usaha yang maju, hidup yang berkah. Baca lagi, doa lagi. Selesai 3 kali Yasin, Isya. Baca Yasin kira-kira seperempat jam lah, 15 menit, 45 menit, tambah doanya sampai Isya. Bahwa kemudian nanti banyak jamaah bawa air, jangan diomelin. Keren-keren, syukur bawa air. Kenapa? Nyenteng-nyentekin pengurus, nggak nyediain air mineral. Pertanyaan, buat apa air? Buat minum. Kenapa minum? Habis baca Yasin 3 kali, pantas dong minum. Haus kan? Ternyata bukan cuma minum, ada maksudnya. Saya dulu pernah diminta ceramah. Terus ada satu dokter lulusan Sorbonne itu Prancis, lulus ITB, kemudian S2, S3 jadi Prancis. Udah selesai lulus, diundang, saya diminta menjelaskan bagaimana puasa Rasulullah. Si teman ini lulusan Prancis ini cerita soal lain. Ketika saya sudah cerita tentang Rasulullah, salah satu penjelasan ahli mikrobiologi ini, dia bilang, kalau Anda minum air, di air itu sudah dibaca doa atau dibacakan Quran kayak sekarang, itu di air itu membentuk molekul yang membentuk struktur Allah. Jadi molekulnya Allah gitu. Dia berifer pada penelitian dia, dan dia penelitian profesor di Jepang. Dilihat airnya itu, kemudian difoto, ditunjukkan fotonya, bentuk konstruksi molekul yang membentuk kalimat Allah. Kata si ahli mikrobiologi ini, air yang dibaca doa atau dibacakan Quran itu mengandung energi positif. Kalau diminum, dia bisa mengalahkan energi negatif yang ada di dalam diri kita. Energi negatif apa? Penyakit, virus, kuman, dan lain-lain. Itu sebabnya masuk akal. Minum air yang sudah dibacakan doa atau dibacakan Quran bisa dengan kuasa Allah membuat orang sembuh. Yang amin mana tuh? Yang nggak percaya. Ada hadisnya, ada hadis Sahih Muslim. Nanti bapak baca, ibu baca kitab Sahih Muslim. Pada bab tentang sholat, di kitab itu dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Ada 6 orang sahabat pergi keluar kota. Sampai di pinggir kota, capek, istirahat. Ketika mereka beristirahat, berenang, duduk gitu, ngadem gitu. Tiba-tiba ada orang Badui, Arabi. Orang Badui teriak, hal Anda menerapkan? Ada nggak bisa menjampe? Orang Badui itu nggak punya unggah-ungguh, nggak punya sopan santun. Kalau ngomong kasar. Ada nggak yang bisa menjampe ini? Abu Musa dan Sabdi aja. Ada nggak kenalnya? Ada yang bisa menjampe? Diam aja.
Setelah 3 kali itu orang teriak-teriak, ditanya sama Abu Musa ini yang paling senior, yang paling tua, ada apa kamu teriak-teriak kayak begitu? Katanya gitu. Ini kamu kan sahabatnya Muhammad, pasti bisa nyampe dong. Tuh nyampe, bisa mantra, besi putih, besi kuning, yang anu ayat di kulon di wetan, tuh itu jangan jawokan capek. Nah, iya dan ada apa? Begini, kepala suku saya sedang sakit sudah lama nggak sembuh. Kamu tolong dong, jampe dia. Didorong oleh keinginan nolong orang lagi sakit. Berangkatnya Abu Musa, ayo kita lihat. Begitu ketemu dengan si kepala suku, benar lagi tergeletak nggak berdaya dia. Amin Buya, ada Muya nggak? Muya tuh air. Ada air nggak? Ada air, kasih. Bacain. Udah dibacain, didoakan, minumin. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, si kepala suku yang tadinya tergeletak tidak berdaya bisa duduk, bisa bangun, bisa ngomong, bisa jalan. Bapak, orang yang tadinya nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa jalan, bisa ngomong, kan girang dong. Bener nggak? Saking girangnya sampai dia bilang itu talatina syata, kasih nih orang Mekah 30 kambing. 30 kambing, kalau satu kambing 5 juta kan lumayan tuh. Kata Abu Musa al-Asy'ari, maaf, saya tidak bersedia menerima pemberian Anda. Kenapa? Rasul belum mengizinkan. Ada nggak orang begini? Nggak ada, ya nggak ada apa-apanya nih. Sepi-sepi aja, nggak ada apa-apa. Dia mau dikasih nggak mau dia. Tanya dulu boleh nggak? Orang dulu tuh Pak, sahabat Nabi luar biasa. Kali ini pulang nih ketemu teman yang berlima yang nungguin Kata temannya berlima, udah kamu jampe belum? Saya nggak jampe dia kata gitu. Terus gimana? Apa yang kamu lakukan? Saya bacain suratul Fatihah. Apa hasilnya? Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa bangun, bisa jalan kepada suku. Kata teman yang berlima, halumma ila Rasulullah. Ayo kita ketemu Rasulullah, kita tanya sama Rasul, boleh nggak orang sakit dibacain Fatihah? Berangkat nih berenam nih ketemu Rasulullah. Nanyanya 2 hal. Yang pertama, ya Rasulullah, bolehkah bila ada orang sakit dibacakan surat Al-Fatihah? Kata Nabi, anta la tadri inna surat Al-Fatihah syifa'un. Kamu nggak ngerti kalau surah Al-Fatihah mengandung obat. Maknanya boleh. Hadis Muslim. Ya Rasul, dengan sebab membacakan Fatihah saya diberikan sesuatu, boleh nggak terima? Boleh. Balik lagi dia. Hancur lagi. 30 kambing ya. Cuman baca Fatihah sekali. Kambing 30 gaji siapa? 150 juta ya. Kalau satu kambing 5 juta kan, dan 150 juta lumayan dong. Apa artinya? Jangan terus bilang bid'ah. Terus dengar nggak? Orang sakit lu baca Fatihah, bid'ah lu. Terlalu cepat mengambil kesimpulan, tak perlu meneliti. Baca hadisnya nggak pernah, kitabnya nggak punya, menbid'ah-bid'ah aja. Terus baik. Nah sekarang kalau itu sudah selesai, kita masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Puasa itu bahasa Qurannya Allah menyebut dengan 2 sebutan. Satu Allah sebut dengan asyam, puasa asyam.
Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kan? Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian katanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Maksudnya orang dulu juga puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, terpelihara. Kalau Imam Jalalain mengatakan la'allakum tattaqun, pasti takwa. Jadi siapa orang berpuasa pasti terpelihara takwa. Allah juga menyebut puasa dengan saum. Mana ayatnya surat Maryam? Kata Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Sungguh saya bernazar kepada Allah untuk saum, tidak berkata-kata. Jadi saum itu artinya tidak berkata-kata. Kalau siam, tidak makan, tidak minum, tidak bersebaran. Kalau saum tidak berkata-kata. Cuma dalam praktek strict disamakan. Kadang Allah Rasul menyebutkan saum, puasa, kadang menyebutnya siam. Nah, apa pentingnya puasa? Kalau sampai diwajibkan, penting. Karena ada hadisnya, asyamu junnatun minan nar. Puasa itu junnah, perisai, tameng dari api neraka. Kajunat yahadikum minal kita, seperti kamu menggunakan tameng ketika kamu perang. Benar? Jadi siapa orang pengen selamat dari ancaman api neraka, puasa. Pertanyaannya, urusannya apa dengan neraka? Kalau orang puasa, dia mengendalikan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu ada 7 isinya. Syahwat. 1, syahwat lisan, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat perut, dan syahwat di bawah perut. Jelas? Dari 7 macam syahwat ini yang paling besar pengaruhnya 2, syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Ini menjadi sumber munculnya berbagai macam kejahatan. Orang berani mencuri, nyolong, begal karena syahwat perut. Bahkan bukan cuma nyolong, rampok, korupsi, gratifikasi, itu karena syahwat perut. Benar? Supaya orang tidak jahat, tidak nyolong, tidak mencuri, tidak gratifikasi, tidak korupsi, disuruh puasa. Kalau lagi puasa, jangan yang haram. Yang halal nggak boleh dimakan. Benar nggak? Makanan nih, ya, hari biasa boleh dimakan. Begitu puasa, kita tahan. Jadi kalau gitu mana? Puasa efektif mengendalikan diri dari perbuatan maksiat. Jelas? Yang kedua, syahwat farj, syahwat kelamin. Lagi puasa, kita nggak bercampur dengan istri. Istri tidak campur dengan suaminya. Gara-gara siang, malam boleh. Gara-gara nggak? Siang, malam sih boleh. Kenapa? Gara-gara syahwat kelamin ini muncul berbagai macam kejahatan, zina, itu karena syahwat kelamin. Liwat, ya, liwat itu homoseks, itu juga karena syahwat kelamin. Ini lebih jahat lagi. Gara-gara kalau zina dengan lawan jenis, kalau homoseks dengan sesama jenis. Kenapa enggak? Kenapa jahat? Kambing aja kalau dikumpulin, kambing jantan berantem. Begitu kan?
Ini enggak gitu. Jadi cocok dengan akal sehat, tidak cocok dengan sifat manusia, tidak cocok dengan kelaziman. Benar? Kalau bapak parkir mobil, masuknya dari pintu depan kan? Diam aja. Bukan dari pintu belakang, pintu depan. Kalau gitu gimana? Kedua syahwat ini kata Imam Ghazali sangat besar pengaruhnya, menyumbang kejahatan. Dan supaya manusia yang tidak jahat, hidupnya selamat, tidak dosa besar, suruh puasa. Amin. Saran saya, besok kalau bapak ibu puasa, mesti merubah dari puasa biasa ke puasa yang berkualitas. Bukan cuma nggak makan, nggak minum, nggak bersebadan, tapi juga menjaga lisan dari ngomong yang tidak baik, menjaga mata dari melihat yang tidak pantas, menjaga telinga dari mendengar yang tidak layak, menjaga tangan dari nulis yang salah. Emang nulis salah ada? Komen. Iya kan? Beli lemper 5.000 tuh ya, tambah 01. Kan nyolongnya banyak tuh, 20.000 kalau satu, kalau banyak demoral ke sini. Dan kata kita dosa. Dan kalau duitnya boleh hasil dosa, itu duitnya haram, soalnya ditolak. Al-luqmah minal haram layak kalau salatu arba'ina yawman. Satu suap makanan yang sumbernya haram 40 hari sholatnya ditolak. Beneran kan? Ya. Kalau satu suap 40 hari, kalau sepiring, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, itu hati-hati. Beneran ya? Ini bahaya nih Pak. Makanya puasa itu sangat besar faedahnya untuk keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat. Yang terakhir, ini kalau Anda terusin nggak makan-makan nih. Bener nggak ya? Yang udah lapar lu masa ngomong terus. Gue sedap nih. Gue lapar. Belum sarapan dan pagi kan ngomong aja. Kalau nggak diomong yang katanya Pak Ustadz ngomongnya cemen amat sih. Ngomong gitu aja. Yang terakhir, selain puasa kita disuruh zakat. Apa pentingnya zakat? Penting. Kata Nabi, asyamu mu'allaqun baina as-sama'i wal ardh. Puasa itu ngambang. Mu'allaq itu floating. Ini langit dengan bumi. Jadi dia itu puasa yang kita kerjakan tidak sampai ke langit, tidak juga balik ke pemiliknya. La yurfa'u illa bi zakatil fitr. Tidak akan naik tuh puasa yang kita lakukan sebulan kecuali orang yang puasa bayar zakat fitrah. Dengan sebab bayar zakat fitrah, puasa itu naik kehadirat Allah, diterima maksudnya. Kalau itu zakat penting, paling sedikit zakat fitrah. Saran saya bahaya zakat. Kedengeran nggak? Kalau anak orang susah, gimana bayar zakat? Jadi orang kita demen banget disebut susah. Paham nggak? Bayar aja 3,5 liter, bener nggak? Coba kita hitung. Ibu pernah nggak ngitungin setahun makan berapa liter beras Allah tuh? 1 tahun berapa liter berasnya Allah kita makanin? Berapa kilo? Pakai hitung dah. Sekali makan sepiring, sehari 3 piring kan? Sebulan 90 piring bukan? Kalau setahun 90 kan 12. Itu berapa itu? Banyak kan? Banyak aja dah. Kalau 1 piring ada 500 butir. Berapa kilo tuh? Bisa 1 ton.
Masa dari segitu 3,5 liter kita keluar, oh enggak, kebangetan amat sih. Paham nggak tuh? Tuh maka susah aja, malu, beneran ya. Malah jangan lupa nama-nama cantumin. Zakat itu dicantum penerima zakat. Nggak naik banget itu. Kalau dulu nerima zakat, sekarang bayar zakat. Beneran. Apalagi di samping zakat kita, zakat mal bayar. Jangan lupa tuh, zakat mal bayar. Kalau ini sudah lakukan puasa, kita lakukan zakat, kita bayar, sholat kita laksanakan, urusan kita dengan sesama kita bagus. Pas tanggal 1 Idul Fitri kembali suci. Itulah kondisi yang paling ideal. Kita mau ke sono tuh. Setuju ya? Itu aja deh ngajinya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua kembali suci, kembali bersih, suci batin, bersih lahir. Al-Fatihah. Sebelum doa, saya minta maaf ya kalau banyak ngomong. Ya kalau ngomong saya kurang enak, maafin aja deh. Betul nggak ya? Dan namanya manusia kan makhluk kasar, ngomong kadang-kadang kasar. Ya, udah mau sama. Jangan, ya, maafin aja lah. Ya, kadang-kadang perlu juga ngomongnya kasar supaya orang jadi ngerti gitu. Kadang-kadang. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa 'asimna min al-bala wal waba wal ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil amarati bisu. Allahumma yassir lana nizama fi jami'il umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawlal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsani halih. Ya muhawlal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsani halih. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa yassir lana umurana wa hdina subul salam wa barik lana fima a'taitana waftah lana abwaba fadlika wa judika wa karamika wa izzatika wa jalalika wa haibatika wa rizqika wa afiatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.